Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ati Sumiati, SPD, MM, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil observasi kami di SMKN 40 Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Putri Kairunisa, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira. Nama saya Naila Afiati. Nama saya Nela Sibitanwar. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Mulai di next slide. Baik, untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai biodata sekolah. Biodata sekolah yang kami observasi untuk kajian kurikulum, untuk tugas kajian kurikulum pada tugas kali ini yaitu Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri 40 Jakarta, yang mana sekolah ini sudah memiliki akreditasi A di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan bidang keahlian bisnis dan manajemen serta teknologi informasi dan komunikasi. Nah, SMK Negeri 40 Jakarta ini berlokasi di Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Boleh di next slide? Setelah mengenal sekolahnya, yaitu SMK Negeri 47 Jakarta, kita menelaah kurikulum yang berada di SMK Negeri 40 Jakarta ini. Untuk penerapan di kurikulum SMK Negeri 40 Jakarta, yaitu menggunakan untuk kelas 10-nya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk kurikulum 10 dan kelas 10 dan kelas 11-nya itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, dan untuk kelas 12-nya masih menggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum 2013. Lalu apa prinsip kurikulum di SMK Negeri 40 Jakarta ini? Yaitu mengikuti aturan pemerintah dan juga fleksibel menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Boleh bisa di next slide? Untuk struktur kurikulum di SMK Negeri 40 Jakarta itu mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak diubah sama sekali. Tapi ada satu mata pelajaran pilihan yang dibebaskan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk mata pelajaran pilihan ini, SMK Negeri 40 Jakarta melihat bahwa zaman sekarang itu lebih mengarah kepada penjualan yang sifatnya online atau daring. Karena itu, SMK Negeri 40 Jakarta mengambil mata pelajaran digital marketing, di mana digital marketing ini bukan bagian dari mata pelajaran kejuruan, tapi juga ada mata pelajaran pilihan yang artinya di mana anak boleh mengeksplor atau memilih mata pelajaran yang sesuai minat atau yang dia tertarik seperti itu. Bisa di next slide. Lalu selanjutnya itu pengaruh dunia industri terhadap kurikulum, yang dimana SMK ini kan menuju kepada kejuruan, yang dimana praktek dan langsung diusahakan untuk anak-anak SMK ini bisa bekerja ya. Jadinya kurikulum pada di SMK ini juga ada pengaruh dari dunia industri, yang dimana pertama sinkronisasi kurikulum membutuhkan validasi dari perusahaan. Yang kedua, ada beberapa dari jurusan sistemnya yaitu teaching factory, yang artinya pembelajaran dari perusahaan yang diadakan di sekolah. Lalu yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan yang ditingkatkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pemakaian SDM. Boleh di next slide? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran di SMK Negeri 40 Jakarta ini sama dengan sekolah lain. Hanya saja di ada beberapa nama mata pelajarannya. Yang pertama itu materi-materi yang diajarkan di Kurum Merdeka memakai nama capaian pembelajaran, sedangkan di Kurum 2013 itu namanya kompetensi keahlian. Lalu yang kedua, perbedaan mata pelajaran kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013, yaitu adanya profil pelajar Pancasila yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran. Yang ketiga, ada 3 proyek yang dilakukan dalam 1 tahun, dan itu yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti ada proyek P5 di kurikulum Merdeka Belajar. Lalu yang keempat, pada kurikulum Merdeka Belajar, tiap mata pelajaran harus mengajarkan profil pelajar Pancasila.
Boleh di next. Oke, selanjutnya proyek di SMKN 40 Jakarta itu salah satunya ada yang tadi saya sebutkan yaitu P5. Pelaksanaan P5 ini sama seperti kegiatan belajar mengajar biasanya. Seperti 1. Guru membuat perencanaan proyek, kemudian siswa-siswi dibebaskan mau menentukan apa proyeknya untuk tahun ini. Kayak siswa ya bebas menentukan temanya. Lalu yang kedua, selanjutnya berdasarkan diskusi dibuat perencanaan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, setelah itu dilakukan pembelajaran oleh guru-guru yang mengampuni mata pelajaran umum. Untuk tambahan notes-nya, di SMKN 40 ini memakai sistem blok di mana di setiap semester 1 bulan terakhir itu tidak belajar materi umum, tetapi belajar ke materi yang terkait dengan proyek P5. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini tema yang diambil di SMKN 40 Jakarta itu untuk proyek P5 ada urban farming. Nah, langkah-langkah mereka dalam proyek P5 ini, yang pertama, mereka disuruh melihat permasalahan yang ada pada saat ini dan apa saja tindak lanjut yang kita lakukan dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Lalu yang kedua, setelah diteliti, tentukan permasalahan untuk proyek ini. Yang ketiga, tindak lanjut untuk permasalahan tersebut. Misal, melakukan urban farming artinya bercocok tanam di lahan yang kecil. Lalu yang keempat, selanjutnya mereka berdiskusi atas hasil kegiatannya. Yang kelima, kemudian hasil dari diskusi tersebut, mereka buat proposal tentang kegiatan tersebut. Yang keenam, setelah itu mereka melakukan aksi. Yang ketujuh, setelah mereka melakukan aksi, lalu yang terakhir mereka melakukan refleksi, presentasi setiap kelompok. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada rencana pembelajaran. Yang pertama itu ada silabus. Silabus digunakan di kurikulum 2013. Proses penyusunan silabus biasanya sudah disiapkan dari pemerintah atau dengan MGP, yaitu Musyawarah Guru Pembimbing, yang dimana setiap guru mata pelajaran berdiskusi kemudian membuat silabus. Jadi biasanya itu ada rapat tertentu untuk membuat silabus ini. Lalu yang kedua ada modul ajar. Nah, modul ajar ini digunakan di kurikulum Merdeka Belajar. Modul ajar sama seperti rencana pembelajaran, memakainya pencapaian pembelajaran dan sudah ada disiapkan oleh pemerintah sendiri. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Di kurikulum 2013, penilaiannya memakai KD1 dan KD2. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar, penilaiannya memakai CP atau capaian pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya yaitu pedoman mata pelajaran. Di SMKN 40 Jakarta ini, acuannya tetap sama, yaitu dari buku-buku referensi atau dari internet. Tapi setiap guru juga membuat modul ajar sendiri sebagai acuan rencana pembelajaran masing-masing guru sebelum mereka memulai pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya yaitu analisis SKLKI KD mata pelajaran. Yang pertama yaitu kriteria kelulusan. Yang menentukan kriteria kelulusan di SMKN 40 Jakarta yaitu sekolah. Kalau dulu berdasarkan nilai UN atau ujian nasional, tapi sekarang berdasarkan hasil rapat para guru-guru. Tapi yang jelas standarnya itu siswa sudah tuntas semua pelajaran dengan nilai atau predikat di atas batas minimal. Kehadiran dan perilaku juga tetap menjadi perhitungan, minimal berperilaku baik dan sudah mengikuti semua program sekolah. Dan untuk KKM sendiri, KKM itu ditentukan dari masing-masing guru. Setiap mata pelajaran bisa berbeda-beda karena tergantung dari tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut. Kemudian juga anak-anak yang masuk itu juga jadi acuan untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Bisa di next. Selanjutnya yaitu beban belajar dan peminatan. Di SMKN 40 Jakarta, setiap jurusan memiliki jumlah beban mata pelajaran yang berbeda-beda. Tapi dalam satu minggu, semuanya sama, yaitu 48 jam pelajaran per minggu dengan 1 jam pelajarannya terdiri dari 45 menit. Satu hari terdiri dari 10 jam pelajaran, tapi berbeda di hari Senin dan Jumat. Di hari Senin hanya 9 jam pelajaran karena dikurang untuk upacara, kemudian di hari Jumat dikurangi 1 jam pelajaran
untuk kegiatan Jumat pagi, yang biasanya diisi dengan kegiatan olahraga, senam bersama, kegiatan literasi, kegiatan zikir pagi, dan juga Jumat bersih. Jadi, di hari Senin dan Jumat pagi, jamnya itu berkurang satu jam pelajaran. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tanggapan bagi siswa yang ingin kerja atau kuliah. Untuk siswa yang ingin lanjut kuliah, di SMKN 40 Jakarta ini biasanya di kelas 12 itu ada sosialisasi tentang peminatan bersama guru BK. Kemudian biasanya di semester 5 akhir itu ada info jalur undangan dari pihak kampus. Bagi anak-anak yang berminat untuk kuliah akan diseleksi untuk masuk jalur undangan tersebut. Selain itu juga bagi siswa yang tidak masuk seleksi jalur undangan tetapi mau kuliah, biasanya di SMKN 40 ini ada yang namanya konsultasi ke guru BK, supaya siswa-siswi yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah bisa mendapatkan saran dari guru BK. Boleh di next slide? Selanjutnya, ada untuk siswa yang ingin lanjut kerja. Selain siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, siswa juga diarahkan untuk lanjut ke dunia kerja. Karena sebenarnya SMK itu tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Namun tidak menutup kemungkinan untuk yang mau melanjutkan kuliah, untuk yang ingin bekerja seperti fokusnya SMK, maka SMKN 40 Jakarta juga memfasilitasi dengan adanya job fair. Nah, di sana ada beberapa perusahaan yang hadir. Kemudian ada perekrutan atau bisa juga memfasilitasi dengan tips-tips untuk lolos tes wawancara atau lulus dalam tes psikotes. Kemudian ada pelatihan menulis surat lamaran kerja dan membuat CV. Kemudian selain kuliah dan kerja, siswa juga diarahkan dengan berwirausaha. Maka kita ada pelajaran disebut dengan PKK atau produk kreativitas kewirausahaan. Nah, di situ juga memfasilitasi untuk anak-anak yang memiliki jiwa usaha. Tujuan dari SMK itu sebenarnya BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Makanya setiap lulusan SMK itu diharuskan untuk BMW. Boleh di next slide? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk analisis SWOT kali ini, untuk SMK Negeri 47 Jakarta, yang pertama strength atau kekuatannya, dijelaskan bahwa kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di SMK 40 ini yaitu dapat membuat siswa menjadi kreatif dan berpikir kritis dalam mengembangkan proyek-proyek yang ada yang menjadi tugas tambahan untuk siswa. Lalu opportunities atau keuntungannya yaitu pengembangan keterampilan sesuai zaman, yaitu peluangnya untuk mengintegrasikan keterampilan pada zaman ini dengan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Lalu weakness atau kelemahannya yaitu evaluasi yang tidak konsisten, yang dimana kesulitan dalam mengevaluasi kinerja siswa secara konsisten tanpa standar evaluasi yang jelas karena tidak ada pedomannya. Lalu threats atau ancamannya terhadap kesetaraan akses pendidikan karena perbedaan dalam kemampuan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Itulah analisis SWOT yang kami diskusikan untuk SMK Negeri 40 Jakarta. Untuk selanjutnya rekan saya yang menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi di SMKN 40 Jakarta ini masih menggunakan dua kurikulum K13. Untuk kelas 10 dan 11 kurikulum Merdeka. Di SMK 40 Jakarta masih menggunakan dua kurikulum K13 untuk kelas 10 dan 11 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 12. Untuk K13 menggunakan silabus dan untuk kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar. Tidak banyak perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka lebih menekankan pada keterampilan dan aksi. SMKN 40 Jakarta juga sudah menerapkan proyek P5. SMKN ini juga membebaskan siswanya untuk melanjutkan ke jenjang kuliah atau kerja dan mempunyai beberapa fasilitas untuk membantu melanjutkan ke jenjang mana yang mereka mau. Boleh di next slide. Berikut merupakan dokumentasi kami saat kami melakukan observasi implementasi kurikulum di SMKN 40 Jakarta. Boleh di next slide.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.